Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saudaraku yang beriman, kemerdekaan hari ini adalah kemerdekaan yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena kita merayakan kemerdekaan di tengah suasana di mana dunia sedang berduka. Bukan cuma Indonesia, tapi dunia sedang berduka. Tapi apapun itu, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebentar dalam beberapa hari ke depan kita akan merayakan kemerdekaan. Allah akan cabut dengan ulang tahunnya Indonesia ini. Allah akan cabut seluruh penyakit yang ada di Indonesia ini dan dunia sekalipun. Kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Jumat, 75 tahun yang lalu di hari yang sama, tanggal yang berbeda pada saat hari ini, bangsa ini memproklamirkan kemerdekaan kepada seluruh dunia bahwa dia bebas dari penjajahan. Kenapa hari Jumat? Kenapa bukan hari-hari yang lain? Hari Selasa, hari Rabu, atau hari-hari yang lain? Karena memang orang-orang yang memohon kebebasan kita dari penjajahan Belanda adalah orang-orang yang religius, orang-orang yang agamis. Mereka bukan sekedar perjuang rasional, tapi mereka juga orang-orang yang beragama. Mereka tahu bahwa induk dari segala hari adalah hari Jumat, karena mereka percaya. Siang malam mereka bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad sudah mensabdakan bahwa hari itu ada satu hari yang dipilih Allah, Sayyidul Ayam. Itulah dia hari Jumat. Mereka ingin mengatakan kemerdekaan itu ditolong oleh para malaikat yang mengaminkan doa satu titik di hari Jumat. Hari Jumat diumpamakan seperti cermin. Lalu di tengah cermin itu ada satu titik. Ada satu doa yang mustajab. Maka selesai bendera itu dikibarkan, proklamer pun dibacakan. Presiden Insinyur Soekarno mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diaminkan pada mereka yang hadir pada saat itu. Lidah mereka yang berdoa pada hari itu adalah lidah-lidah orang yang dalam keadaan berpuasa sebelum berbuka. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, mereka yang hadir pada pagi Jumat itu adalah orang-orang yang sedang dalam keadaan berpuasa. Karena kita memproklamirkan kemerdekaan pada hari itu adalah tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Mungkin ada sebagian kita yang kemudian ingin mencoba membandingkan. Apa perbedaannya 9 Ramadan dengan 17 Agustus 1945? Mungkin bagi mereka yang tidak paham tentang ini, mereka akan menganggap biasa-biasa saja. Tapi bagi kita, orang yang beriman, akan ditemukan dua kemuliaan. Pertama, kemuliaan di hari yang disebutkan di dalam hadis Sayyidul Ayyam, hari Jumat, dan Sayyidus Suhur, yaitu bulan Ramadan, yang satu-satunya nama bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka dari itu kita sangat bersyukur bahwa kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari yang namanya perjuangan Islam itu sendiri. Maka dari itu kita sangat bersyukur bahwa kita masih merasakan kemerdekaan hari ini. Apa yang dapat kita berikan kepada negara ini?
Apa yang kemudian bisa kita sumbangsihkan kepada negara kita ini? Jangan sampai kemerdekaan yang diraih dengan susah payah, kemerdekaan yang dicapai oleh ulama-ulama kita, pejuang-pejuang kita terdahulu, memperjuangkan negara ini, menyatukan negara ini, kita rusak dengan pesta pora yang dipikir rahmat, tapi justru itu mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita justru mengkhianati bangsa ini dengan membuat pesta-pesta yang justru merusak kemerdekaan itu sendiri. Apatah lagi kita sebagai umat Islam, seharusnya kita paham bahwa kemerdekaan Indonesia itu dilakukan dengan takbirnya Bung Tomo di Surabaya, dengan takbirnya Bung Tomo di dalam hutan pada saat itu sedang sakit malaria. Maka kita generasi-generasi yang pada saat ini yang telah menikmati kemerdekaan, marilah kita sama-sama menjaga kemerdekaan ini dengan selalu memberikan yang terbaik untuk bangsa. Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang justru mengkhianati bangsa. Jangan sampai ada bibit-bibit PKI lagi. Kita menjaga kemerdekaan ini karena ulama-ulama kita, pejuang kita, presiden pertama kita telah memilih hari yang istimewa dengan bulan yang istimewa. Masakah kita harus merusak itu semua? Bisa jadi kejadian hari ini merupakan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana kita justru merusak kemerdekaan sebelum-sebelumnya. Allah ingin memberikan ridho dan rahmatnya, justru kita meminta laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Negara ini dibangun bukan atas dasar pengkhianat. Negara ini dibangun atas dasar darah. Negara ini dibangun atas dasar peluh, keringat, sakit, takbir. Perjuangan Islam tidak lepas dari kemerdekaan ini. Karena memproklamirkan kemerdekaan itu adalah orang-orang yang cerdas. Mereka tahu menggabungkan hari istimewa dengan bulan istimewa. Sahabat, saudara, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di suasana pandemik saat ini, tahun 2020, kita bisa tidak melaksanakan upacara, kalaupun ada dalam kalangan terbatas. Tapi bukan berarti melemahkan semangat kita untuk tetap berjuang, untuk tetap menunjukkan nasionalisme kita. Islam bukan anti kepada nasionalisme. Takbir tidak merusak nasionalisme. Takbir tidak merusak negara NKRI ini. Justru kita tahu Bung Tomo mengucapkan takbir itu untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Negara yang pertama secara konstitusi menyatakan kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Tapi orang secara personal yang mengatakan Indonesia merdeka adalah Mufti Palestina. Saudaraku, mungkin ini sedikit nasihat bagi kita untuk selalu menjaga akidah ini, menjaga negara ini dari pengkhianat. Pertanyaannya sekarang, apakah kita merdeka? Apakah anak-anak kita terbebas dari kemerdekaan penjajahan? Saudaraku, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi penguat kita, menjadi pelindung kita, menjadi acuan sejarah kita bahwa kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari perjuangan Islam. Ingat, perjuangan Indonesia diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada hari Jumat bulan Ramadan 9 Ramadan 1364 Hijriah, yang pada saat itu bertepatan juga dengan 17 Agustus 1945, hari yang baik di bulan yang baik. Demikian, Assalamualaikum